pertama sampai juz terakhir Anda selalu iringi dengan doa, silakan. Hukumnya boleh. Tapi bacaan sujud tidak boleh ditinggal ya. Bacaan sujud apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar bahwa bila salat jamaah di masjid selama 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram, maka akan dijauhkan dari api neraka. Apakah berlaku untuk perempuan? Jawabannya tidak. Ini khusus laki-laki. Nah, yang perempuan salat terbaiknya di rumah, sehingga dapat pahala dari sisi yang lain. Tadi kan sudah kita sampaikan ya, ibadah laki dan ibadah perempuan ada yang berbeda. Salah satunya jamaah. Padahal salat terbaik bagi perempuan di dalam rumahnya. Saya ikut salat jamaah dan ternyata hanya saya yang perempuan. Di tengah-tengah salat ternyata datang lagi seorang perempuan dan langsung salat tapi jauh posisinya dari saya. Apa yang harus saya lakukan? Tetap di tempat atau mendekati dia? Ya, jaraknya jauh atau tidak? Kalau jaraknya terlalu jauh, ujung-ujung, Anda akan batal sholatnya karena bergeraknya terlalu jauh. Tapi kalau jaraknya cuma 3 langkah atau 2 langkah, maka Anda bisa geser, kemudian pegang tangannya, tarik orangnya. Sebagai edukasi bahwa yang benar kalau sholat jamaah itu softnya gabung, jangan bisa. Bolehkah zikir pagi petang sambil masak? Boleh. Alhamdulillah kalau sudah hafal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak laki-laki usia 5 tahun dan ingin sholat jamaah dengan ibunya. Apakah bacaan Al-Fatihah dan sholat pendeknya jahar? Jawabannya boleh, walaupun sholat sir. Lalu niat sholatnya bagaimana? Apakah niatnya sebagai imam? Anda cukup sholat sendiri karena 5 tahun belum sah. 5 tahun kan belum tamyiz. 5 tahun belum tamyiz. Ya, kira-kira jadi tamyiz ini tergantung lingkungannya. Ada anak 8 tahun, kadang dia belum ngerti najis. Nek pipis gak cawi. Padahal usianya sudah 8 tahun. Usia 8 tahun tapi dia gak ngerti sholat. Sholat, tolak, maju mundur, kadang guyang-guyu. Padahal dia di usia 8 tahun, kelas 2 SD. Makanya tamyiz itu tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya edukasinya bagus, tamyiznya lebih cepat. Tapi kalau edukasinya kurang bagus, ya dia tamyiznya lama. Ya saya masih ingat kalau saya sendiri usia 9 tahun itu sholatnya masih ngawur, sehingga baris gitu sama teman saya dijongkrok satu, ambruk kabeh. Itu biasa. Terus cekakaan semua, ketawa, itu biasa. Saya sampai usia 9 tahun masih seperti itu. Kelas 3 SD masih seperti itu. Kayak gitu. Jadi tamyiz tergantung apa? Lingkungan. Nah, ketika usianya 5 tahun, berarti yang jadi imam siapa? Ibunya. Maka ibunya keraskan semuanya. Mulai dari takbiratul ihram, bacaan iftitah, Al-Fatihah, surat pendek, bacaan doa ruku, bacaan i'tidal dengan tujuan pendidikan, pembelajaran untuk anaknya. Maka dia belajar sambil mendengar bacaan ibunya. Makanya ibunya jangan sampai salah ketika baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami saya 3 bersaudara. Suami, adik perempuan, adik laki-laki. Spesial. Usianya 30 tahun. Ibu sudah meninggal. Oh, difabel ya. Bapak sudah menikah lagi. Keuangan bapak sangat cukup.
yang saya tanyakan, siapakah yang berkewajiban merawat dan membiayai adik spesial tadi, difabel? Dia dibiayai oleh orang tuanya. Kalau bapaknya masih cukup. Apakah adik perempuan berkewajiban merawat atau membiayainya? Pada asalnya tidak, karena kan masih ada bapaknya. Sudah 5 tahun saya pondokkan di luar kota, khusus anak spesial dengan biaya bulanan yang sangat mahal. Ya, intinya dalam hal ini, kalau bapaknya masih bisa menafkahi, maka harus ditanggung oleh bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dihadapkan dua pilihan sulit, memilih pilihan tersebut baru sholat istikharah, atau sholat istikharahnya meminta petunjuk sama Allah, dimantapkan atas pilihan yang terbaik dari pilihan itu. Baik, yang benar begini. Istikharah itu ketika orang punya rencana. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat Jabir bin Abdullah, di buku ini ada ya tentang sholat istikharah. Coba di halaman berapa sholat istikharah? Di halaman sholat istikharah Anda ketemu nggak? Sholat ini ada. Ya, coba nih. Jadi dalam hadis dari sahabat Jabir, Nabi SAW mengajarkan, siapa yang punya keinginan untuk melakukan sesuatu, falyusalli rak'ataini min ghairi fardhah, maka kerjakanlah salat 2 rakaat yang tidak wajib. Nah, kerjakanlah salat 2 rakaat yang tidak wajib, maksudnya salat istikharah. Salat istikharah itu boleh semua salat, yang penting bukan salat wajib. Kemudian berdoalah kepada Allah. Punya keinginan itu artinya sudah menetapkan rencana. Jadi kalau masih bimbang 2 ya, ini A atau B, pergi atau enggak, pergi atau enggak, pergi atau enggak, pilih sama, dah pergi. Baik, Anda berarti sudah memasang keinginan untuk berangkat. Ketika sudah memasang keinginan untuk berangkat, istikharahkan. Jawabannya ada di mana, Pak? Apapun yang Allah takdirkan itu jawabannya. Apapun yang Allah takdirkan itu jawabannya. Dan dalam semua urusan ada istikharah, terutama yang besar ya. Saya dulu milih judul skripsi itu istikharah. Terus mau melakukan apa, istikharah lagi. Maka istikharah tidak hanya dalam urusan pernikahan, dalam semua urusan bisa istikharah. Masa apa ya? Lode asam. Pilih loh, oke. Terus sholat istikharah. Dan kok kenyataannya jadi gudeg, berarti Anda salah resep. Pertanyaan tentang syafa'atul uzma ini panjang. Beda gerakan takbir, sujud sahwi dan sujud sajadah, sujud syukur. Jadi semua sujud tidak angkat tangan. Sujud sahwi tidak angkat tangan, sujud syukur juga tidak angkat tangan. Ya, insyaallah. Sujud tilawah juga tidak perlu angkat tangan. Tapi untuk sujud tilawah dalam sholat pakai takbir, Allahu Akbar sujud, tapi tidak perlu angkat tangan. Allahu Akbar. Ini ada seorang ibu di rumah ingin sholat berjamaah, tapi tidak ada yang bisa diajak jamaah kecuali putranya laki-laki sholat di masjid. Pertanyaannya, padahal bagi anak laki-laki tersebut apakah jadi imam bagi ibunya sholat di rumah? Baik, nanti laki-laki ini anaknya bisa sholat 2 kali ya. Di masjid selesai, terus sholat lagi di rumah, imami ibunya. Termasuk suami Anda selesai di masjid, sholat lagi di rumah, imami istri.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.